Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wayah begini. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali bersama saya, Kang Ian. Kali ini akan memandu khususnya untuk siswa-siswi SMA Negeri 5 Karawang tentang bagaimana cara mengisi atau mengedit biodata. Oke, sekali lagi, bagaimana cara mengisi dan mengedit biodata di aplikasi Dapodik SMA Negeri 5 Karawang. Kalau video kemarin sebelumnya kita membahas tentang bagaimana cara mengisi data periodik longitudinal dan bagaimana cara registrasi peserta didik. Kali ini kita coba bagaimana cara mengisi atau mengedit biodata, termasuk diantaranya mengisi nomor handphone. Oke, yang sekarang lagi pada rame nih ya. Untuk anak-anak siswa-siswi SMA 5 Karawang barangkali bisa langsung mengisi nomor handphonenya sendiri ya. Kita coba. Oke, seperti biasa kita buka browser, kemudian kita buka Dapodik SMA Negeri 5 Karawang dengan mengetikkan SMAN5 karawang.ddns.net /25774. Oke, sekali lagi SMAN5 karawang.ddns.net /25774. Oke, kita buka. Kemudian kita dihadapkan dengan tampilan login. Silahkan login menggunakan akun seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, yaitu nisn@npsnsekolah.pd.id dengan password tahun lahir, 4 digit tahun lahir, strip 2 digit bulan lahir, dan strip 2 digit tanggal lahir. Kita coba menggunakan satu akun, siapa ya ini, Dwi Miftah Salamah. Kita coba mungkin oke. Sekali lagi ingat, nisn@npsn sekolah yaitu 20237386.pd.id, kemudian tahun lahir, bulan lahir, dan tanggal lahir. Login. Akunnya sudah betul, klik saja namanya. Oke, kemudian ditutup saja ini. Seperti biasa, klik peserta didik, ini oke saja. Kemudian nanti muncul peserta didiknya sesuai dengan akunnya, klik peserta didiknya. Kemudian kalau kemarin mengisi data periodik ya dan registrasi, sekarang kita coba mengedit biodata. Nah, setelah klik namanya, klik menu ubah di atas, klik nama menu ubah ya. Kemudian inilah tampilan menu edit peserta didik ya. Perlu diketahui bahwa ada bagian-bagian yang bisa diedit atau diperbaiki atau diubah, dan ada bagian-bagian yang tidak bisa diedit atau tidak bisa diubah, seperti nama, jenis kelamin, NISN, ini kewarganegaraannya, ID sudah biarkan saja ID, jangan diubah. Kemudian nick juga tidak bisa diubah. Sedangkan bagian yang bisa diubah yaitu bagian yang berwarna putih seperti ini masih bisa diubah. Oke, kita coba ya. Mungkin ada pertanyaan, kenapa Pak ini tidak bisa diubah? Karena ini sudah terdaftar di server Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jika ada kesalahan atau ingin ada perubahan, maka harus melakukan pengajuan perbaikan data melalui web PDSP atau sekarang namanya Pusdatin. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Makanya jangan lupa like dan subscribe supaya nanti kalian bisa mendapatkan informasi tentang video-video selanjutnya. Oke, kita coba ya. Ini nama tidak bisa diedit, jenis kelamin tidak bisa, ID kewarganegaraan Indonesia ini biarkan saja. Kemudian nomor kakak, silahkan nomor kakaknya diedit, 13 digit nomor kakak ya. Dimana nomor kakak? Di muka kakaknya atau kartu keluarganya itu di paling atas ada nomor kakak, diisikan saja. Umpamakan saya ambil contoh 321 526 sekian 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 16 digit. Oke, kemudian lanjut ke berikutnya. Ini tempat lahir tidak bisa diisi, tanggal lahir juga tidak bisa diubah ya, harus melalui pengajuan perbaikan biodata. Kemudian registrasi akta lahir silahkan diisi, nomor registrasi akta lahirnya silahkan dibuka akta lahir. Kemudian berkebutuhan khusus, ini jika tidak berkebutuhan khusus jangan diisi, biarkan saja. Dan perlu diketahui ini ada beberapa poin-poin isian yang ada tanda bintang merah seperti ini, dan ini menandakan bahwa isian ini wajib, tidak boleh dikosongkan, kecuali kalau misalnya isian ini tidak ada tanda bintang merahnya, berarti boleh dikosongkan, boleh diisi dan boleh dikosongkan. Oke ya, agamanya Islam, kemudian alamatnya desa apa ini dilengkapi, jalan desa, kemudian RT RW-nya diisi, kemudian nama dusunnya juga diisi. Kemudian untuk kecamatan, jika masih ada kesalahan atau ada perubahan, jangan diketik di sini, melainkan kecamatannya silahkan diklik. Contoh seperti ini, nantinya diklik, silahkan dipilih. Umpamakan Karawang Timur tadi, Karawang Timur, nanti akan muncul pilihan Karawang Timur. Nah, baru silahkan diklik gitu ya. Atau umpamakan di sininya Cilamaya Wetan, Cilamaya Wetan, maaf, Cilamaya Wetan. Nanti akan muncul, silahkan diklik pilihannya. Jadi tidak hanya sekedar diklik kemudian pindah lagi, tapi diklik setelah muncul, diketik setelah muncul, baru diklik. Oke, kemudian kode posnya diisi. Nah, untuk lintang tempat tinggal, oke, jika kalian sudah punya titik koordinat rumah masing-masing, silakan diisi lintangnya dan bujurnya atau latitude dan longitude-nya. Jika tidak, ini boleh diisi dan boleh dikosongkan. Namun alangkah baiknya jika titik koordinat tempat tinggal ini diisi. Cara mengisinya bagaimana? Silahkan diisi langsung jika sudah mengetahui, atau bisa membuka Google Map. Oke lah, nanti ya kita coba membuat panduan, video panduan bagaimana cara mengisi lintang dan bujur titik koordinat tempat tinggal kita. Atau kalau mau silahkan buka peta atau titik koordinat, kemudian jika hafal sebelah mana Cilamaya Wetan itu, dan diklik seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini ya. Kemudian kalau sudah, pilih titik koordinat, klik koordinatnya, nanti akan terisi secara otomatis. Oke, lanjut, di scroll aja ke bawah. Ini kalau umpamakan agak susah di scrollnya, harus dipas seperti ini ya. Jadi harus pas, jangan berbentuk tanda panah seperti ini.
Nah, seperti ini. Atau kalau tidak, kalau menggunakan mouse, silahkan scroll ke atas dan ke bawah. Kalau tidak menggunakan mouse, ini bisa menggunakan 2 jari di touchpad-nya seperti ini. Jadi menggunakan 2 jari ke atas dan ke bawah. Kalau 1 jari kan nggak bisa, hanya menggerakkan mouse. Tapi kalau 2 jari itu bisa scroll ke atas dan ke bawah. Ngerti ya? Oke. Kemudian isian berikutnya dilanjut. Tempat tinggal ini nanti diisi, silahkan tinggal bersama orang tua. Kemudian mode transportasinya dari rumah ke sekolah kira-kira seperti apa ya? Atau menggunakan kendaraan apa ya? Kendaraan umum, kemudian antar jemput bus pribadi atau ojek atau sepeda motor, silakan. Kita ambil contoh angkutan umum. Kemudian anak keberapa ini merah, artinya ini tidak boleh dikosongkan. Ya, kalaupun dikosongkan silahkan seperti ini. Cuma nanti anaknya anak keberapa jadinya? Ya, oke, umpamakan anak kedua deh dari beberapa bersaudara, atau dari beberapa bersaudara, anak keberapa kita? Satu, kedua, ketiga, silahkan diisikan. Kemudian berikutnya penerima KPS atau PKH atau bantuan sosial lainnya. Kalau iya menerima silahkan diklik iya, kalau tidak menerima silahkan klik tidak. Kemudian punya KIP atau tidak? Kalau punya KIP silahkan klik iya, atau kalaupun tidak diklik tidak. Kemudian apakah peserta didik tersebut layak menerima PIP? Kalau layak silahkan diklik iya. Kemudian alasannya seperti apa? Di sini ada alasannya, umpamakan memegang PKH. Ya. Kalau di sini ditulis pemegang PKH, maka di sini juga harus ditulis penerima PKH seperti ini. Oke ya, silahkan dipilih. Kemudian lanjut berikutnya. Ini kalau memakan menerima PIP atau KIP, ini nanti banknya muncul, nomor rekeningnya dan segala macamnya yang menerima. Oke. Kemudian nama ayah kandung silahkan diisi, kalau bisa dilengkapi tanpa gelar. Kalau misalnya mau diberi gelar silahkan, nggak apa-apa, asal jangan jika ayah atau ibunya sudah almarhum, jangan sekali-kali menuliskan almarhum seperti ini. Ya, biarkan saja meskipun bapak dan ibunya sudah meninggal, tetap dituliskan namanya tanpa harus dibarengi dengan bacaan almarhum. Ya. Kemudian nik ayah silakan diisi, diambil dari kakak atau kartu keluarga. Tahun lahir ayah silakan diisi. Kemudian pendidikan ayah juga diisi supaya lebih komplit datanya. Umpamakan pendidikan ayahnya S1 contoh nih ya. Kemudian pekerjaannya apa nih? Ayah apakah nelayan, petani, peternak, TNI, Polri, pedagang besar atau karyawan swasta? Coba contoh ambil karyawan swasta, kemudian penghasilannya dikira-kira saja atau ditanyakan ke ayah per bulannya berapa. Untuk karyawan swasta biasanya kisaran antara sekian. Oke, apakah ayahnya berkebutuhan khusus? Silahkan diisi. Jika tidak, jangan diisi. Oke, lanjut. Kemudian ibu kandung. Ini ibu kandung ini tidak bisa diisi. Ya, kalau umpamakan ada perubahan atau ada kesalahan dengan nama ibu kandung, ini bisa dilakukan melalui pengajuan perbaikan data ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan via Pusdatin. Oke, kita bahas nanti ini. Kalau umpamakan ada perubahan-perubahan pada data-data yang tidak bisa diubah di aplikasi Dapodik. Lanjut, nik ibu diisi silahkan. Kemudian tahun lahir ibu, pendidikan ibu juga diisi silahkan. Umpamakan pendidikan ibu SMA atau juga bisa S1 juga, silakan ditanyakan ke ibunya. Kemudian pekerjaan ibu, apakah ibu ini bekerja atau tidak, ya seperti pekerjaan ayah di atas tadi. Kalau memakan tidak bekerja, kemudian penghasilannya juga akan otomatis terisi jika dipilihnya tidak bekerja. Oke, lanjut.
Kemudian nama wali, jika ada wali silakan diisi walinya. Jika ada wali, jika tidak ada lebih baik dikosongkan saja seperti ini. Semua isian untuk wali yang tidak ada ini semuanya dikosongkan. Lanjut, telepon rumah. Nah, telepon rumah ini bisa diisi jika ada telepon rumahnya, tapi kalau tidak ada jangan. Contoh begini, untuk andai kata punya 0267400448 gitu ya. Nah, kalau umpamakan telepon rumahnya berupa telepon rumahan, biasanya menggunakan kode area, jangan menggunakan kurung buka kurung tutup. Contoh seperti ini, kurung buka kurung tutup ya, jadi tidak diperkenankan. Langsung kode area dan langsung nomor teleponnya. Kalau ada silakan diisi, tidak ada dikosongkan saja. Kemudian untuk nomor handphone, nah ini nih yang sekarang lagi rame dianjurkan karena katanya sih akan mendapat bantuan kuota dari kementerian untuk tiap-tiap siswa. Oke, kita coba cari nomor teleponnya seperti tadi, Dwi Miftahus Salama. Apakah Dwi sudah pernah mengisi? Dwi. Ada nih, Dwi Miftahus Salama, nomor teleponnya sekian. Kalau saya sih mungkin copy paste ya, karena nomor telepon yang dikirim. Tapi kalau anak-anakku sekalian tahu nomor HP-nya, misalkan nomor HP-nya yang aktif, yang bisa menerima kuota atau pulsa. Ada yang HP-nya tidak aktif tapi bisa WA atau bisa Facebook, tapi nomor HP-nya tidak aktif. Nah, itu tolong nanti diganti. Pokoknya intinya nomor HP-nya aktif dan bisa menerima kuota. Ada yang aktif tapi tidak bisa menerima kuota. Contoh seperti apa ya? Kartu Halo ya. Kartu Halo itu bisa aktif tapi kadang-kadang menerima kuotanya pada waktu-waktu tertentu. Oke ya. Ini nomor teleponnya silahkan diisi yang betul. Selesai, kemudian email. Nah, emailnya silahkan diisi jika punya email, dan saya yakin kalian semua punya email yang aktif dan bisa dibuka isi emailnya. Alangkah baiknya jika emang ada emailnya, silahkan diisi emailnya. Oke, ngerti ya? Dicek kembali isiannya, kira-kira sudah betul atau tidak. Jika masih ada yang kesalahan, silakan dibetulkan lagi ya. Untuk registrasi akte lahir ini silakan dicek di akte kelahiran, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Silahkan diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Oke, yang kosong-kosong ini harus diisi, kecuali yang tidak perlu diisi ya silahkan dikosongkan. Demikian barangkali. Oke, anggap aja ini sudah selesai, kemudian kita simpan. Oke, jika muncul seperti ini, Pak, nggak bisa disimpan, contoh seperti ini ya. Umpamakan rata-rata tidak bisa disimpan itu pekerjaan ibunya tidak diisi, contoh nih ya. Ini tidak diisi. Kemudian contoh lain, umpamakan jika ada kesalahan ya, nanti supaya bisa kalian tahu kesalahannya seperti apa. Oke, kita coba ini nih. Biasanya ada kesalahan itu selalu di sini. Anak keberapanya ditulisnya 0. Enggak, kan tidak ada yang namanya anak ke 0 gitu. Ya. Jika ada kesalahan yang terlewatkan oleh kita, sepertinya udah selesai semua tapi kok nggak bisa disimpan gitu ya. Simpan. Di sini nanti akan muncul
kesalahannya apa dan silahkan diperbaiki. Contoh di sini file yang invalid adalah anak keberapa berdasarkan kakak. Ingat, anak keberapa berdasarkan kakak. Cari anak keberapa berdasarkan kakak. Nah, ini tandanya merah. Berarti itu ada kesalahan dan tidak bisa disimpan. Maka silahkan diperbaiki. Atau ada hal-hal kesalahan yang tidak kita ketahui. Contoh nih, rata-rata di Nick Wali ini suka ada spasi seperti ini ya, atau tahun lahir ibu biasanya nih, tahun lahir ibunya tidak diisi, malah yang diisinya umpamakan biasanya kesalahannya itu seperti ini ya. Jika ada kesalahan yang terlewat seperti ini, tidak akan bisa disimpan, dan silakan baca apa kesalahannya. Pertama, tahun lahir, silakan cek nanti tahun lahirnya, dan Nick Wali, silakan cek di Nick Walinya. Oke, tahun lahir dan Nick Wali. Tahun lahirnya pasti merah. Nah, seperti ini. Nick Walinya juga merah, jangan ada spasi, hapus spasinya, kosongkan saja. Dan tahun lahirnya silakan diganti. Tahun 1976 umpamakan. Setelah itu kemudian simpan sampai muncul data berhasil diperbarui. Oke. Setelah selesai tersimpan, tutup. Oke, demikian barangkali yang bisa Bapak sampaikan untuk kali ini tentang bagaimana cara mengedit biodata siswa di aplikasi Dapodik SMA Negeri 5 Karawang. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya semuanya mengetahui dan bisa mengikuti, supaya nanti kalian semua bisa mendapatkan informasi tentang video-video yang berikutnya yang akan dibahas mengenai hal-hal tentang sekolah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.